Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasi. Bab 655 Gadis Pendamping. Setelah Morgan dan yang lainnya memasuki hotel, mereka dibawa ke kamar yang disiapkan oleh Bakri oleh para wanita cantik. Ketika Morgan akan berpisah dengan Johnson, dia tiba-tiba teringat bahwa dia belum melihat Yuda. Jadi dia dengan lembut menunjuk Johnson dan bertanya, kenapa aku tidak melihat orang yang bertanggung jawab atas perusahaan di Malaysia itu? Tuan Muda Morgan, sepertinya dia belum ada di sini. Anda bisa pergi ke kamar Anda dan istirahat dulu. Saya akan memberitahu Anda jika dia datang nanti, jawab Johnson dengan tenang. Baiklah, ucap Morgan seraya mengangguk lembut, lalu berbalik dan berjalan ke kamarnya. Gadis cantik itu mengikuti Morgan ke kamar. Setelah memasuki kamar, Morgan menoleh ke arah gadis yang mengikutinya. Ada kilatan kebingungan di matanya dan dia bertanya dengan lembut, kenapa kamu tidak pergi? Gadis itu berkata dengan lembut pada Morgan, Tuan Muda Morgan, maaf, tugas saya adalah mengikuti dan mengurus Anda kemanapun Anda pergi. Saya tidak bisa pergi, aku tidak butuh apapun sekarang. Tukas Morgan seketika. Dia merasa sedikit canggung dan tidak nyaman jika ada lawan jenis di dekatnya apalagi mengikutinya sepanjang waktu. Tuan Muda, Morgan, saya mohon, tolong jangan usir saya pergi. Jika saya pergi, saya tidak akan bisa mendapatkan satu peser pun. Saya juga membutuhkan uang ini untuk pengobatan ibu saya, ucap sang gadis seraya menatap Morgan dengan penuh kecemasan. Matanya yang lembut penuh dengan harapan. Mendengar ucapan itu, Morgan kemudian memandang gadis tersebut dari atas ke bawah. Sebenarnya, penampilan gadis itu sangat cantik dengan kulit putih, wajah bulat yang lembut dan mata yang seperti bintang. Dia masih terlalu muda, menarik dan terlihat sangat cerdas. Namun pakaian gadis itu sedikit lusuh, tubuh bagian atasnya hanya mengenakan kaos oblong berwarna merah muda yang warnanya agak pudar, sedangkan bagian bawahnya mengenakan celana koboi. Sebenarnya, meskipun dengan pakaian seperti itu, dapat dilihat bahwa gadis itu memiliki bentuk fisik yang cukup menarik, terutama sepasang kaki rampingnya yang terlihat sangat menggoda. Morgan bisa merasakan bahwa jika gadis itu berpakaian dengan benar, pasti akan terlihat sangat cantik dan tidak kalah dengan para gadis yang ada di kampusnya. Siapa namamu? Tanya Morgan dengan tenang. Gadis itu tidak berani mengabaikan Morgan sama sekali dan buru-buru menjawab, nama saya Renata, Tuan Muda Morgan. Panggil saja saya Rena atau Nata. Kenapa kamu ingin melakukan pekerjaan ini? Bukankah kamu seharusnya berada di sekolah sekarang? Tanya Morgan lagi dengan nada bingung. Ketika mendengar kata-kata Morgan, sedikit ketidakberdayaan muncul di mata Renata. Saya putus sekolah ketika saya masih duduk di bangku SMA. Ayah saya meninggal ketika saya masih sangat kecil. Saya tinggal bersama ibu saya, dan kemudian ibu saya sakit juga. Keluarga saya tidak ada penghasilan, jadi saya tidak bisa melanjutkan sekolah dan terpaksa bekerja sebagai pelayan di salah satu restoran di hotel ini. Ketika Pak Bakri melihat saya, dia kemudian meminta saya datang untuk menjamu tamu yang sangat penting. Jika saya bisa menjamu tamu dengan baik, Pak Bakri akan memberi saya 200 juta. Saya membutuhkan uang itu untuk membawa ibu saya berobat, tutur Renata dengan nada suara yang terdengar sedikit pilu. Setelah mengatakan ini, Renata menatap Morgan dengan lembut dan kemudian melanjutkan, Pak Bakri juga mengatakan kepada saya bahwa saya harus melayani Anda, Tuan Muda Morgan. Morgan menatap Renata dan terdiam sesaat. Dia tahu betul apa yang dimaksud Renata. Namun, Morgan sekarang sudah memiliki banyak wanita di sekitarnya. Dia tidak punya keinginan apapun terhadap Renata. Jika Morgan benar-benar ingin mencari wanita, dia bisa menelepon siapa saja, entah itu Laura atau Chana, dan mereka akan datang padanya dengan mudah. Meski Renata juga sangat cantik, Morgan tidak ingin menyakiti anak malang dengan cara seperti itu. Morgan merasa Renata saat ini sama seperti dirinya dulu. Dia tahu jika dia mengusir Renata sekarang, Bakri pasti akan mengirim Renata ke ranjang orang lain. Morgan kemudian berkata dengan lembut pada Renata, kalau memang kita sudah ditakdirkan untuk bertemu, ya sudah, kamu bisa tinggal di sini. Renata berkata kepada Morgan dengan wajah cantiknya yang memerah, jadi, Tuan Muda Morgan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Apa Anda ingin saya membantu Anda dengan memijat kaki Anda? Morgan menjawab tanpa daya, tidak perlu, kenapa kamu ingin memijat kakiku di siang bolong? Renata memandang Morgan sebentar dan bertanya kepada Morgan dengan nada bingung,
Tuan Muda Morgan, bukankah Anda ingin saya melayani Anda dengan membiarkan saya tinggal? Jangan khawatir, Tuan Muda Morgan, saya tidak akan melakukan apapun selain memijat kaki Anda. Morgan menjawab dengan enteng, aku sebenarnya tidak berniat membuatmu terus berada di sini. Tetapi daripada kamu dikirim ke kamar orang lain, maka tetaplah bersamaku selama 2 hari terakhir. Aku tidak akan menyentuhmu. Jangan khawatir. Ketika Renata mendengar kata-kata Morgan, matanya berbinar-binar kegirangan. Tuan Muda Morgan, apakah yang Anda katakan itu benar? Tanya gadis itu setengah tak percaya. Morgan mengangguk, dan menjawab, tentu saja. Renata menatap Morgan dan bertanya lagi, apa yang perlu saya lakukan sekarang, Tuan Muda Morgan? Mendengar kata-kata Renata, Morgan langsung bangun dan melirik keluar jendela, lalu berkata dengan lembut, karena kita berdua tidak punya banyak hal untuk dilakukan di kamar, jadi kamu bisa menemaniku jalan-jalan keliling tempat ini. Baik, Tuan Muda Morgan. Renata langsung setuju, lalu berbalik dan berjalan keluar kamar. Johnson, Hadi, dan yang lainnya berencana untuk menemani Morgan setelah mengetahui bahwa Morgan akan berjalan-jalan. Namun, Morgan merasa bahwa akan terlalu mencolok jika semua orang mengikutinya. Selain itu Morgan juga akan merasa sangat tidak nyaman. Dia hanya ingin berjalan-jalan dan sepertinya tidak akan ada hal buruk yang terjadi. Lagi pula, ada begitu banyak turis di sini sehingga hampir bisa dipastikan bahwa Morgan tidak akan menghadapi bahaya. Morgan langsung menolak tawaran Johnson, dan membawa Renata pergi sendiri. Ketika Bakri melihat Morgan baru saja membawa Renata bersamanya, dia tentu saja sangat senang. Dia mengedipkan mata pada Renata, yang maknanya sangat kentara. Morgan pun mengabaikan Bakri dan mengajak Renata keluar hotel. Kompetisi arena yang diadakan saat ini merupakan pertemuan tahunan antara para pemimpin dari perusahaan-perusahaan besar di 4 provinsi, jadi bisa dipastikan bahwa acaranya akan sangat seru. Wajar saja, banyak turis yang datang untuk menyaksikan acara tersebut. Untuk mendapatkan lebih banyak uang, penduduk juga menyiapkan banyak festival pertunjukan, termasuk kompetisi arena tantangan. Namun, kompetisi arena tantangan saat ini adalah kontes antara orang-orang biasa dan siapapun bisa berpartisipasi. Untuk kompetisi antara para ahli sejati baru akan diadakan nanti malam. Saat ini, Morgan sudah meninggalkan hotel bersama Renata. Namun ketika Morgan baru saja keluar dari hotel, dia melihat sekelompok besar orang berjalan ke arah mereka berdua. Morgan langsung kaget saat melihat pria parubaya yang berjalan di depan sekelompok besar orang itu.